Baiklah, sebelum kita mendengarkan pembicara renungan, ada baiknya kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Georgia Saputra. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini sebenarnya bukan saya yang akan bernyanyi. Lebih tepatnya teman-teman saya dari gereja sebelah. Dan semoga lagu ini bisa mengangkat iman kita agar lebih baik lagi. Judul lagunya Jesus is All the World. Oh iya, lupa share screen sebentar. Oke. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without him I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, and true to him I'll be. Oh, how could I, his friend, deny when he is so true to me? Following him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following him by day and night. He is my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I'll trust him now. I'll trust him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life. Eternal joy. He's my friend. Amin. Sebelum ke pembicara, kita akan mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan
Selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai renungan KKR ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu hingga pada saat malam ini. Kami akan mendengar sedikit lagi dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pada malam ini kami ketika selesai Zoom, kita bisa mendengar dan kita bisa menaruh di dalam hati kita firman yang akan kita dengar pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan, J. Oke. Pahlawan super yang sebenarnya. Topiknya ini menarik, karena baru-baru ini ada film yang baru rilis juga di bioskop. Oke. Tapi sebelumnya, Wahyu 1 ayat 1 yang mengatakan, yang berisi, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Oke. Siapa sih yang nggak ngeharapin adanya superhero di dunia ini? Pasti bahkan anak-anak kayak abis nonton Spider-Man berharap kayak, seru banget kalau misalkan ada Spider-Man di rumah, di jalan sekitar, atau Superman, Batman. Pasti anak-anak berimajinasi seperti itu. Dan semua berandai-andai bahwa superhero ini nyata dan ada di sekitar kita untuk bisa melawan kejahatan dan membantu kita agar lebih nyaman. Tapi enggak, superhero ini yang kita bayangin, yang anak-anak bayangin ini cuma fiktif dan hasil dari imajinasi si pencipta. Seperti Batman. What are your superpowers again? I'm rich. Seperti Batman yang dari DC Comics, kemudian Avenger dari Comics Marvel. Tapi percaya gak sih kalau misalkan di luar dari superhero yang fiktif ini, kita ada superhero yang nyata, yang real, yang nggak fiktif, dan ada di sekitar kita. Superhero yang pertama, ada yang bisa tebak? Mungkin on mic. Superhero yang pertama. Oke, langsung aja. Superhero yang pertama. Parents, orang tua. Kok orang tua sih, Je? Apa powernya? Nggak bisa terbang, nggak bisa ngangkat beban berat 120 kilo lebih. Enggak, bukan begitu. Oke, kita baca. Because of your commitment, love, and strength, your children have grown into wonderful people. Oke. Mereka ini, parents ini, orang tua ini yang membesarkan kita dengan komitmen, cinta, dan kekuatan. Pasti dong, kalau misalkan tanpa itu, nggak bakal jadi apa-apa sih. Yang membantu kita sebagai anak-anaknya, bertumbuh menjadi sosok yang siap untuk dunia yang jahat, dan mereka nggak mungkin pernah berhenti berjuang untuk pertumbuhan anaknya, sampai menjadi sosok yang membanggakan. Bahkan di umur yang mungkin, let's say 30-40, kalau misalkan orang tua mereka masih sehat, masih kuat, pasti masih akan membantu anak-anaknya. Gitu. Oke, let's move on. Yang kedua, superhero yang kedua. Ada nih, ada yang bisa tebak ya?
Superhero yang kedua adalah guru, teacher. Nih, pasti ada yang familiar dengan sekolah ini. Mungkin. Oke. Guru. Because of your patience and your willingness. Karena kesabaran dan kerelaan. Mazmur 32 ayat 8 isinya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Kenapa guru? Kenapa guru, J? Superpower apa lagi yang mereka punya? Tanpa guru tuh kita bukan apa-apa. Iya dong. Mereka yang mendidik kita dari SD sampai bahkan kuliah. Ya walaupun di kuliah, di universitas, mereka disebutnya dosen, bukan guru. Tapi sama, itu cuma beda kata aja. Mereka yang membimbing, mendidik kita dari kecil sampai remaja. Dan mereka guru yang mengajar tanpa rasa menyesal. Walaupun emang kadang ada anak-anak yang nyebelin ya, yang bikin kesal juga, pasti ada. Tapi guru pun nggak mungkin sampai membenci itu, nggak mungkin menyimpan rasa dendam. Dan mereka nggak pernah meninggalkan anak-anaknya yang kesusahan. Kalian tinggal tanya aja. Ya mungkin kadang kalau misalkan gurunya perempuan lagi PMS mungkin ditanya, "Mem, ini," terus tiba-tiba ngambek. Apa sih gitu? Ya mungkin ya udah lagi PMS kan, nggak ada yang tahu. Terus kalau mungkin kalau gurunya cowok gitu kan, "Sir, nggak bisa nih sir." Apa sih? Oh, mungkin cicilannya banyak yang nunggak kan, nggak ada yang tahu. Oke. Guru selalu memberikan solusi atas masalah akademis ataupun non-akademis. Di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan karena semua ini, ada kalimat yang menyatakan guru adalah pahlawan tak berjasa. Pahlawan tak berjasa. Guru yang nggak pernah minta, lu kalau misalkan udah lulus jangan lupain gue ya. Enggak, mereka nggak pernah mau kayak gitu. Yang mereka harapkan cuma ketika kamu sukses, jangan lupakan bagaimana progresnya, gitu. Itulah guru. Dan di foto ini, kalau kita lihat, beliau yang di tengah, itu salah satu guru favorit saya. Kebetulan kakak juga, karena beliau ini sempat sakit dan banyak meninggalkan cerita. Dan ya, beliau ini adalah salah satu guru yang paling saya sayangin. Oke, daripada bersedih-sedih. Yang ketiga, superhero yang ketiga. Ada terakhir nih. Last but not least. Oh iya, ini bukan ceritanya, sorry. Yang ketiga, Yesus, the great superhero. J, kok Yesus jadi urutan ketiga? Kenapa nggak pertama? Lu nggak ngutamain Yesus? Oh, enggak ya. Kenapa urutan ketiga? Karena Yesus ini adalah orang tua sekaligus guru bagi kita. Dia bapak kita dan dia guru kita yang mengajarkan kebaikan, kasih, dan sebagainya. Terus Yesus kenapa jadi superhero? Oh, Yesus adalah manusia pertama yang kuat melawan dosa. Coba siapa manusia yang bisa ngelawan dosa? Senggol dikit langsung geter. Dia adalah contoh manusia sempurna yang pernah hidup di dunia. Oleh karena itu bisa kita sebut Yesus adalah superhero kita yang nyata. Emang iya? Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 menceritakan ketika Yesus dicobai di padang gurun belantara, bahkan dicobai 3 kali sama setan. Tapi
Dia kuat walaupun dengan embel-embel, dengan godaan yang meresahkan, yang menggiurkan. Ia adalah salah satu contoh nyata bahwa Yesus mempunyai kekuatan dalam iman. Dia memiliki hati yang kuat untuk melawan setan hingga akhirnya dia menang. Bahkan sampai malaikat-malaikat memujinya. Yesus memiliki kekuatan yang gak pernah kita punya. Apa tuh, Jay? Yang pertama, dia menciptakan langit dan bumi dan semuanya. Gak ada yang punya dong. Gak ada yang punya dong kekuatan kayak gitu kan. Kita bahkan gak bisa menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya, Yesus menyelamatkan. Tapi kan dokter bisa, Jay. Bisa. Tapi apakah 100% itu? Bahkan di rumah sakit yang terbilang bagus, dengan dokter-dokter berkualitas, mereka masih aja gagal. Seringkali gagal ketika mengobati seorang pasien. Dan itu belum bisa dikatakan 100%. Dengan cerita Yesus yang menyembuhkan, menyelamatkan, kita nggak pernah mendengar bahwa Yesus itu gagal. Oleh karena itu, kekuatan Yesus yang nggak pernah kita punya adalah Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan. Itu. Kita semua pernah perhatiin nggak sih bahwa kitab Wahyu adalah Wahyu Yesus Kristus? Wahyu kata bahasa Inggris adalah terjemahan dari kata Yunani apokalipsis. Dan secara harfiah berarti untuk mengungkap atau menemukan. Pernahkah kita melihat sebuah karya seni dipamerkan? Kayak di Museum Macan, atau museum-museum, atau pameran seni-seni itu dipamerkan. Pameran ini adalah kesempatan penting di mana seorang menarik tali, dan untuk pertama kalinya karya seni dilihat secara publik seperti yang diinginkan seniman. Seniman itu lebih bahagia seninya dinilai ketimbang dibayar. Karena mereka merasa di-appreciate, dihargai dengan karya jerih payahnya. Itulah seniman. Itulah tepatnya arti kata wahyu. Ini adalah untuk membuka tabir sehingga gambar Yesus Kristus dapat muncul dalam segala kemegahan dan kemuliaannya. Karena alasan inilah, di masing-masing dari 22 pasal wahyu, Yesus Kristus adalah protagonis yang muncul dengan menggunakan nama yang berbeda dan menjalankan fungsi yang berbeda. Pahlawan super kami disebutkan dengan lebih dari 38 nama dan judul deskriptif yang berbeda. Dalam 3 bab pertama saja, dia disebutkan dalam berbagai cara 137 kali. Dan di seluruh buku, ada sekitar 250 referensi tentang orang agungnya. Oke. Saya punya bukti bahwa Yesus ini adalah superhero kita. Tada! Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ayat yang pertama mengatakan bahwa Yesus adalah yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir. Tipe. Oke, yang pertama dan yang terakhir. Isinya, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sorry kalau tipe ya. Oke. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Berarti Yesus ini megah banget. Kalau kalian ngeliat film-film tokoh-tokoh yang lebih kecil dari yang gede, pasti mereka kayak geter banget kalau ngeliat yang lebih hebat dari dia. Sama kayak yang disebutkan dalam Wahyu 1 ayat 17 ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Next. Ada lanjutannya. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah,
Ini salah satu kekuatan Yesus. Aku hidup sampai selama-lamanya. Bahkan Kapten Amerika yang hidupnya lama banget, 70 tahun lebih, 110 berapa ratus ribu, nggak tahu, masih kalah dengan Yesus yang hidup tuh sampai selama-lamanya. Dan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau kita punya temen yang punya kunci maut, senggol dikit, gue jorokin lu kunci ke maut tuh. Kan serem dong. Nggak ada yang mau gitu kan. Apalagi Yesus punya kunci maut, kerajaan maut, dan hidup selama-lamanya. Oke, next. Dia adalah anak Allah. Contoh Thor, anaknya Odin. Kuat dong. Sama kayak Yesus, anak Allah. Wahyu 2 ayat 18 isinya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala, api, dan kakinya bagaikan tembaga. Sorry, sepertinya salah. Wahyu 2 ayat 18. Oh betul. Yesus adalah anak Allah. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kalau kita bayangin pakai imajinasi kita, matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Wah, susah dijelasin. Oke, next. Yang kudus dan benar. Wahyu 3 ayat 7. Isinya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia tidak akan dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Inilah salah satu kekuatannya. Dia kudus dan dia benar. Dan ketika dia membuka, nggak ada yang bisa tutup. Dan sebaliknya. Itulah. Satu lagi, oke. Singa dari suku Yehuda, Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dan dia adalah firman Tuhan. Dari Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Oh, masih ada. Selanjutnya, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dia diambil dari Wahyu 19 ayat 16, yang isinya adalah, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dia adalah Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itulah Yesus dengan kekuatan super power-nya itu. Oke, ada sedikit cerita. Tokoh ini namanya John Franco. John Franco membutuhkan pahlawan super untuk menyelamatkannya. Sebagai seorang anak, ia kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan yang mengerikan. Karena tragedi ini, dia harus tinggal bersama kakek neneknya. Tapi, pada umur 17 tahun, dia harus meninggalkan rumah dan melakukan perjalanan ke Brooklyn Country, New York. Saat di sana, ia menjadi anggota geng pada usia 20 tahun. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena perampokan bersenjata. Dan selama di penjara, ia mengalami depresi berat. Kemudian pada usia yang ke-22, ia menerima pembebasan bersyarat. Tetapi penggunaan obat-obatan, alkohol,
Dan kekambuhannya yang konstan ke dalam labirin depresi membuatnya dirawat di pusat perawatan dan kesehatan mental. Ketika dia meninggalkan pusat ini, dia tidak punya tempat untuk pergi. Jadi dia akhirnya menjadi gelandangan di New York. Dia terus-menerus terlihat tergeletak di jalan, menjadi korban overdosis. John sangat membutuhkan seseorang untuk membantunya keluar dari lubang yang dalam, dari jalan yang tersesat. Dia membutuhkan bantuan seorang pahlawan super untuk membantunya mengatasi kecanduannya, mengatasi masalah-masalahnya. Suatu hari saat dia berjalan di jalan, dia menemukan selebgram. Sorry, menemukan selebaran yang mengumumkan dimulainya 1 minggu kuliah penginjilan. Berjudul Revelations of the Apocalypse. Dia melihat alamatnya dan memutuskan untuk hadir. Ketika dia tiba di gereja, dia mendengar pengkhotbah mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memberikan kebebasan, dan sebelum pengkhotbah menyelesaikan pesannya, wajah Yohanes bermandikan air mata. John bermandikan air mata. Saat itu, dia memohon kepada Tuhan untuk membuat keajaiban dalam hidupnya. Dengan cara yang ampuh, Tuhan bekerja di dalam hatinya. Yesus, pahlawan super ilahi, datang untuk menyelamatkannya dan memberinya kekuatan untuk mengatasi semua kecanduannya. Hari ini, John Franco adalah seorang pemuda bebas kecanduan dan anggota aktif dalam Gereja Masehi Advent hari ke-7. Itu sedikit cerita tentang John Franco yang di saat susah, di saat tersesat, dia mencari superhero yang sangat diandalkan, yaitu Yesus. Dan ketika dia sudah bertemu dengan Yesus ini, dia berani dan dia bisa lepas. Dia bisa selamat dari lubang yang sangat dalam ini dan menjadi anggota aktif Gereja Masehi Advent hari ke-7. Anak-anak muda, bukan anak-anak muda aja, orang-orang tua, anak-anak muda dan orang-orang tua. Hey, Yesus adalah pahlawan yang paling luar biasa di sepanjang sejarah. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengundang kita semua untuk menerimanya dalam kehidupan kita. Ketika kita tersesat, Yesus, pahlawan super kita, adalah juru selamat kita. Ketika kita lemah, Yesus, pahlawan super kita yang maha kuasa. Jika kita bingung dan nggak tahu harus kemana, ketika kita tersesat, ketika kita jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, Yesus, pahlawan super kita, tahu segalanya. Dan ketika kita kalah dan putus asa, Yesus, pahlawan super kita, Tuhan Sang Pencipta. Mari serahkan hidup kita kepada pahlawan super yang sebenarnya dalam sejarah, yaitu Yesus Kristus. Datanglah, serahkan hidup kita kepada pahlawan yang paling luar biasa di sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih JJ atas renungan yang dibawakan. Kiranya kita boleh selalu berserah kepada Tuhan dan selalu lebih dekat setiap harinya dengan Tuhan. Kita akan menutup kebaktian KKR kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Sion nomor 64. Tiada lain pelindung seperti Yesus. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain
doa tutup oleh Kak Stacy Wanda. Mari kita dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu. Hingga pada saat ini kami telah mendengarkan firman yang luar biasa, kiranya pahlawan yang telah kami dapatkan dari renungan yang dibawakan oleh JJ, orang tua, guru, dan terlebih Engkau Bapa. Engkau adalah pahlawan dalam kehidupan kami. Berkatilah sisa malam hari ini, hendak menjadi bukan kehendak kami manusia, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, KKR kita malam ini sudah selesai. Sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung di sini. Dilihat ada Natasha, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Hana dan juga ada Julia. Besok kita masih akan ada KKR lagi dan pengumuman selanjutnya akan dibawakan oleh Georgia. Oke, selamat malam semuanya. Thank you juga buat teman-teman yang udah datang, Hana, Natasha, Julia. Oke, selanjutnya untuk besok tanggal 21 Maret. Ya, tanggal 21 Maret yang ambil bagian jadi pembicara adalah Jessica Mumek. Dan untuk MC ada Andrea Raja, 2 buka oleh Adelina Asa, dan 2 tutup oleh Celi Asa. Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.